Dalam daftar 5 liga top Eropa, Ligue 1 Prancis masuk ke dalam satu di antaranya. Namun meski terdaftar sebagai salah satu kompetisi paling diikuti, Ligue 1 dalam beberapa tahun terakhir kerap menempatkan juara yang sama. Terdapat nama Paris Saint-Germain yang sangat menguasai liga. Tepat setelah tim seperti Lyon melakukannya pada era 2000-an, dominasi PSG terbilang lebih gila. Mereka yang punya kekuatan finansial luar biasa, tak jarang mengambil bakat yang tersebar di Prancis hingga Eropa untuk dimainkan dalam satu kesatuan yang sama. Dengan fenomena yang ada, Liga Prancis seringkali disebut sebagai Farmers League atau Liga Petani, yang merujuk pada minimnya kompetisi ketat dalam sebuah kejuaraan. Dalam 10 tahun terakhir, Paris Saint-Germain berhasil menguasai liga selama 4 kali beruntun antara 2013 sampai 2016. Kemudian mereka kembali mendominasi pada rentang 2018 sampai 2020. Terbaru, mereka lagi-lagi meraih gelar juara pada musim 2021-2022. Hanya ada nama AS Monaco dan Lille saja yang berhasil mencuri celah dalam lubang kompetisi. Namun kali ini kami tidak akan mengajak kalian untuk mengulas dominasi Paris Saint-Germain yang memang terdengar sangat membosankan. Lain daripada itu, bahasan kali ini akan merujuk pada suatu masa ketika kompetisi Ligue 1 menjadi satu yang paling seru, kompetitif, dan tak terduga. Pada rentang 2008 sampai 2013, atau sekitar 6 tahun lamanya, kompetisi Ligue 1 pernah berjalan menegangkan, di mana ada 6 juara berbeda dalam kurun waktu 6 tahun beruntun. Fenomena ini terdengar sangat langka setelah dalam kompetisi tertinggi Eropa, Inggris menjadi yang terakhir melakukannya pada 1968 sampai 1973. Saat itu terdapat nama Manchester City, Leeds United, Everton, Arsenal, Derby County, dan Liverpool yang keluar sebagai juara di setiap tahunnya. Bagaimana keseruan Liga Prancis yang memunculkan 6 juara berbeda dalam 6 tahun itu bisa terjadi? Simak ulasannya berikut ini. Akhir dominasi Lyon. Terdapatnya juara baru di kompetisi Liga Prancis tentu muncul setelah era kejayaan Lyon di kompetisi tersebut berakhir. Mulai menjadi juara pada tahun 2002, rentetan piala yang didapat kemudian berakhir pada tahun 2008, di mana itu sekaligus menjadi yang terakhir bagi klub yang saat ini dibesut Peter Bosz. Dominasi Lyon ketika itu sangat mengandalkan nama Juninho Pernambucano sebagai pemimpinnya. Karisma yang dimiliki serta skill yang merujuk pada sontekan kelas tinggi membuat pria Brasil tersebut begitu identik dengan dominasi klub berjuluk Les Gones. Selain Juninho, kedikdayaan Lyon di kompetisi Prancis juga menempatkan nama Karim Benzema sebagai penyerang muda masa depan. Torehan golnya yang membuat semua orang terpana menjadikan Benzema sebagai bintang yang kemudian jadi incaran klub besar Eropa. Lalu jangan lupakan pula nama Hatem Ben Arfa serta Gregory Coupet yang turut menjadi andalan. Tahun 2008 menjadi kaki terakhir Lyon di tangga juara usai mereka ditinggal sejumlah pemain andalan. Florent Malouda hingga Eric Abidal, kemudian Ben Arfa dan Sebastian Squillaci. Pemain tersebut pergi dengan tujuan masing-masing. Masih belum cukup, Juninho dan Karim Benzema yang dilepas pada tahun 2009 juga membuat klub kian rapuh. Manajemen yang buruk terutama pada strategi transfer membuat Lyon kini hanya jadi tim yang terus berjuang capai tangga tertinggi. Kebangkitan Bordeaux dan Marseille. Setelah dominasi Lyon berakhir, nama Bordeaux muncul sebagai jawara baru. Di musim 2008-2009, mereka menempati urutan pertama dengan koleksi 80 poin, unggul 3 poin dari Marseille, dan diikuti Lyon yang duduk di tangga ketiga dengan raihan 71 poin. Musim tersebut menjadi yang sangat istimewa bagi Bordeaux. Setelah terakhir kali mereka meraih gelar juara terjadi pada 1999 atau 10 tahun sebelumnya. Bintang Bordeaux saat itu adalah Marouane Chamakh dan Yoann Gourcuff yang tampil begitu mengesankan. Pada saat itu Gourcuff sampai disebut sebagai penerus Zinedine Zidane
Dia memiliki skill alami dan akselerasi tingkat tinggi, meski usianya baru menginjak 21 tahun. Perebutan gelar juara pada saat itu tergolong sangat dramatis, usai Bordeaux tidak berjalan sendiri. Mereka terus dibuntuti Marseille hingga ke pertandingan terakhir. Mereka yang hanya butuh hasil imbang usai unggul 3 poin, akhirnya berhasil memetik kemenangan dan memastikan gelar Liga ke-6 sepanjang sejarah. Namun meski berhasil mempertahankan sebagian besar skuad di musim selanjutnya, langkah Bordeaux terhenti oleh kedikdayaan Marseille bersama Didier Deschamps. Gelar yang diraih Marseille ketika itu juga jadi yang pertama setelah terakhir kali mereka rengkuh pada tahun 1992. Di musim 2009-2010, Marseille memang punya skuad yang luar biasa hebat. Di barisan depan ada nama Mamadou Niang yang jadi top skor dengan torehan 18 gol. Bintang lainnya adalah Lucho Gonzalez yang catatkan 11 assist sepanjang musim. Kemudian mereka juga punya nama Brandao, Tae Taiwo, sampai legenda Manchester United Gabriel Heinze yang sempat serangkan 4 gol. Di posisi penjaga gawang, Marseille diperkuat oleh kiper sekaliber Steve Mandanda yang dalam 36 pertandingan hanya kebobolan sebanyak 32 kali saja. Kejayaan skuad muda Lille. Berlanjut ke musim 2010-2011, Liga Prancis disuguhkan dengan tontonan menarik dan menakjubkan yang diperagakan oleh skuad muda Lille. Di musim tersebut Lille memiliki banyak bintang besar seperti Gervinho, Eden Hazard, Adil Rami, Yohan Cabaye, Rio Mafuba, Mathieu Debuchy, sampai Idrissa Gueye. Rata-rata usia skuad Lille saat memenangi gelar juara ketika itu adalah 25-18 tahun. Dalam perebutan gelar juara, Lille bersaing dengan pemenang bertahan Marseille. Saat itu Lyon yang sempat jadi raksasa juga terus membuntuti. Lille menjadi tim yang kurang diunggulkan mengingat mereka punya skuad yang relatif muda dan disebut tidak berpengalaman. Namun anggapan itu justru berbanding terbalik dengan kenyataan. Para bintang muda itulah yang kemudian membuat Lille berjaya dan catatkan sejumlah rekor mengagumkan. Selain Liga Prancis, Lille juga berhasil kuasai Piala Prancis. Hazard dengan kepiawaiannya sukses jadi bintang besar. Dia yang ketika itu baru berusia 20 tahun sudah terpilih sebagai pemain muda terbaik Prancis pada 2 tahun sebelumnya. Lalu di musim juara Lille, Hazard meraih gelar pemain terbaik dengan torehan 7 gol dan 9 assist. Selain itu masih ada manajer Rudi Garcia yang terpilih sebagai pelatih terbaik Liga. Dia yang menerapkan sepak bola menyerang berhasil menjadikan Lille sebagai tim produktif dengan catatan 65 gol dalam 37 pertandingan. Fakta menarik lainnya adalah gelar tersebut jadi yang pertama bagi Lille sejak tahun 1954. Jawara tak terduga. Pada musim 2011-2012, Prancis mengeluarkan sang jawara yang boleh dibilang sangat tidak terduga. Kompetisi tersebut menempatkan Montpellier di puncak klasemen setelah pada musim sebelumnya mereka hanya bercokol di posisi 14. Di musim tersebut terjadi sejumlah gejolak luar biasa, seperti Eden Hazard yang mencetak 20 gol dan 9 assist sepanjang musim, namun gagal membawa Lille pertahankan gelar juara. Serta pengambil alihan Paris Saint-Germain oleh Nasser Al-Khelaifi. Dengan kedatangan Sultan Timur Tengah, PSG jadi pesaing terberat Montpellier karena datang dengan sejumlah nama besar, seperti Javier Pastore, Blaise Matuidi, serta Thiago Motta. Kemudian di pertengahan musim klub juga ditangani oleh pelatih sekaliber Carlo Ancelotti. Namun seperti yang sudah dijelaskan, Montpellier jadi juara kejutan dengan menempatkan nama Olivier Giroud sebagai bintang. Di usia 25 tahun ketika itu, Giroud berhasil bukukan 21 gol dan 9 assist. Dengan kegemilangan yang ditunjukkan, pemain yang kini membela AC Milan itu membawa Montpellier unggul 3 poin dari Paris Saint-Germain. Kepastian gelar juara Montpellier didapat setelah klub besutan René Girard menang 2-1 atas Auxerre di laga pamungkas. Mereka meraih gelar juara pertama dan satu-satunya dalam sejarah hingga sekarang. Maka menjadi sebuah perjalanan besar dan tak terlupakan tentunya,
ketika klub yang bermarkas di Stadion Moson muncul sebagai penguasa liga. Munculnya dinasti baru. Setelah tim-tim macam Lyon, Bordeaux, Marseille, Lille, dan Montpellier berpesta, kini tinggal nama Paris Saint-Germain yang sukses membangun kerajaan besar. Dengan dana melimpah, mereka merekrut pemain-pemain kelas atas dengan harga mahal. Zlatan Ibrahimovic dan Thiago Silva yang didatangkan dari AC Milan pada musim panas 2012 menjadi penanda dari awal kejayaan Les Parisiens. Mereka berhasil merengkuh gelar juara pada tahun 2013 dan meneruskan kekuasaan hingga sekarang. Meski memang klub macam AS Monaco dan Lille sempat muncul sebagai penjagal. Tidak ada rahasia lain dari kekuasaan Paris Saint-Germain selain gelontoran dana besar yang dikeluarkan. Dengan dominasi gila di Ligue 1, PSG juga menjadi tim yang sangat diperhitungkan di kompetisi Liga Champions Eropa. Setelah pada tahun 2020 kalah di partai final FC Bayern, mereka terus perbaiki kekuatan untuk merebut kekuasaan di level Eropa. Dengan dominasi yang ditunjukkan, PSG telah menjadikan Prancis punya kompetisi membosankan. Mereka terlalu kuat untuk dikalahkan dan sangat berpotensi jadi penguasa tak tersentuh dalam beberapa tahun ke depan. Menurut kalian, kapan Prancis akan memiliki kompetisi ketat, di mana peraih gelar juara tak bisa diduga?